Kembali lagi di channel Mantias Yugo. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah perjalanan seorang pahlawan wanita yang keharuman namanya terkenang hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini? Simak videonya sampai dengan selesai ya. Namun seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi video terbaru lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap tanggal 21 April di negara kita, Indonesia tercinta, selalu memperingati Hari Kartini. Pasalnya, pada tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional wanita yang paling berpengaruh di Indonesia. R.A. Kartini dikenal baik oleh masyarakat melalui kegigihannya dalam memperjuangkan pendidikan dan keadilan bagi kaum wanita. Berkat kegigihan dan kecerdasan, R.A. Kartini tertuang dalam surat-surat yang berisi tentang pemikiran-pemikirannya untuk memajukan kaum wanita pribumi dalam urusan pendidikan. Berkat kefasihannya berbahasa Belanda, R.A. Kartini mampu mendapatkan banyak informasi dari buku, media cetak, serta sahabat penanya yang berasal dari negara Belanda. Korespondensi dan semangat belajar R.A. Kartini yang tak terbatas inilah yang membuatnya semakin sadar akan ketimpangan sosial dan sistem patriarki yang menekan kaum wanita sebangsanya. Oleh karena itu, ia bertekad untuk memajukan pola pikir dan kesetaraan wanita dalam hal mengenyam pendidikan secara global. Adapun biografi R.A. Kartini adalah sebagai berikut. Ia dilahirkan pada tanggal 21 April tahun 1879 di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. R.A. Kartini adalah cucu Pangeran Aryo Condronegoro yang merupakan Bupati Demak ternama pada masa itu. Pangeran Aryo Condronegoro adalah seorang bupati yang dikenal mendidik anak-anaknya dengan pelajaran barat, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Beberapa tahun sebelum meninggal, Pangeran Aryo Condronegoro berpesan pada anak-anaknya bahwa, ingatlah, jika kalian tidak mendapatkan pelajaran dari suatu ilmu pengetahuan, maka kalian tidak akan mendapat kesenangan, serta keturunan kita akan mengalami kemunduran dari prestasi pendidikan. Semenjak itu, anak-anak Pangeran Aryo Condronegoro membenarkan apa yang diwasiatkan ayahandanya. Sifat ini juga dimiliki oleh R.A. Kartini beserta seluruh saudaranya, mulai dari putra sulung hingga putra bungsu. Ayah R.A. Kartini memiliki dua istri. Pada mulanya, ayah R.A. Kartini adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial Belanda pada waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah yang kala itu berstatus sebagai istri sah dari ayahanda R.A. Kartini bukan berasal dari keturunan bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan, atau biasa dikenal sebagai Muryam, yang merupakan keturunan langsung Raja Madura. Setelah pernikahan tersebut, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara untuk menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Wurjan, yang bernama R.A.A. Citrowikromo. Sebelum menginjak usia 12 tahun, R.A. Kartini diperbolehkan bersekolah di Europese Lager School, atau disingkat ELS. Dan di sekolah inilah R.A. Kartini mempelajari bahasa Belanda. Akan tetapi setelah usianya menginjak 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Sebagai seorang wanita yang sudah pernah mencicipi pendidikan model barat, R.A. Kartini memiliki cita-cita untuk memperjuangkan hak pendidikannya, supaya dirinya tetap dapat bersekolah sebagaimana yang telah dilakukan oleh teman-teman lainnya yang berasal dari luar negara Indonesia. Dan pada akhirnya perjuangan R.A. Kartini pun tidak sia-sia. Ia mendapatkan izin ayahnya untuk tetap bersekolah. Saat di sekolah, ia bergaul dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda, dan hampir tidak ada anak Jawa di sana, karena hanya putra bupati beserta bangsawan sajalah yang diizinkan untuk bersekolah di sekolah Belanda. Selama proses belajarnya pun, R.A. Kartini tak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Semua dimanfaatkan untuk belajar dengan baik. Pada tahun terakhir R.A. Kartini lulus sekolah, ia lulus sebagai murid yang memiliki prestasi terbaik. Namun betapapun maju pemikiran Aryo Sosroningrat sebagai bupati dan pemangku adat, ia mempunyai keterbatasan dan harus menghormati adat istiadat yang berlaku di masyarakatnya, termasuk dalam menghadapi persoalan anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Oh iya, masa muda R.A. Kartini ini terbilang sangat tidak biasa apabila dibandingkan dengan masa muda kita saat ini. Yang mana dijelaskan dari buku Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatur, bahwa pada saat R.A. Kartini berusia 12 tahun, sesuai dengan adat yang berlaku, R.A. Kartini harus dipingit. Sejarah Kartini mulai jelas pada babak masa pingitan tersebut, dan di dalam penjara inilah Kartini merenung. Hidupnya yang masih muda itu pun dipaksa untuk memahami persoalan-persoalan yang sebenarnya belum layak menjadi perhatiannya. Dari kehidupan bocah yang bebas merdeka menjadi hukuman dengan peraturan-peraturan yang mengekang, dan memaksanya menjadi dewasa sebelum waktunya. Namun Kartini tidak menyerah begitu saja. Dalam pingitan itu, ia belajar sendiri tanpa guru. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari negara Belanda. Salah satunya adalah ia menulis surat untuk Rosa Abendanon yang selama ini sangat banyak mendukungnya dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, sehingga timbul keinginannya untuk memajukan pendidikan perempuan pribumi. Karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Selama masa mudanya, R.A. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotif yang diasuh Peter Brushoff. Ia juga menerima list trouble atau paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganannya. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Dan juga terdapat majalah wanita Belanda The Hollands Lely. Dari situlah R.A. Kartini mulai aktif menulis dan beberapa kali mengirimkan tulisannya untuk dimuat di The Hollands Lely. Sebagai wujud kontribusi dan keprihatinannya terhadap pendidikan wanita pribumi. Perhatiannya pun tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, akan tetapi juga termasuk masalah sosial kaum wanita secara umum. R.A. Kartini melihat perjuangan para wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Menginjak masa dewasanya, pola pikir R.A. Kartini sudah semakin dewasa. Pemikirannya pun semakin tambah matang. Buku-buku yang telah ia baca juga semakin luas, sehingga menambah cakrawala pengetahuannya mengenai pandangan dunia, hak asasi manusia atau HAM, serta keadilan yang diperuntukkan bagi semua kalangan umat manusia. Hasil dari pengetahuannya dari berbagai sumber, R.A. Kartini mengemukakan gagasannya mengenai pendirian sekolah bagi perempuan pribumi. Dan ayahnya pun membenarkan gagasan tersebut. Bahkan ayahnya setuju apabila R.A. Kartini menempuh pendidikan lebih tinggi untuk menjadi guru. Namun ketika rencananya mendirikan sekolah perempuan pribumi hampir terwujud, ayahnya sakit parah sehingga rencana pendirian sekolah tersebut tak jadi dilaksanakan. Dikarenakan gagal untuk menjadi seorang guru karena sekolah perempuan yang akan ia bangun tidak jadi didirikan, R.A. Kartini bertekad untuk menjadi seorang dokter. Ayahnya juga setuju untuk mengajukan beasiswa kepada pemerintah Hindia Belanda. Permohonan ayah R.A. Kartini untuk memperoleh beasiswa pun dikabulkan oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi beasiswa itu ditolak oleh R.A. Kartini dengan alasan bahwa sebentar lagi ia akan menikah. Sebagaimana keterangan dikutip dari Ijah Khotijah dalam buku Rintihan Kartini, dijelaskan bahwa beasiswa tersebut lantas ia berikan kepada Haji Agus Salim. Dan pada tahun 1903, R.A. Kartini bersedia menjadi istri Raden Mas Joyo Hadiningrat, yang menjabat sebagai seorang Bupati Rembang. Kesediaannya menikah dikarenakan Bupati Rembang ini pernah belajar di negeri Belanda, dan berusaha keras ingin memajukan rakyat pribumi pada kala itu. Pernikahan R.A. Kartini dengan Bupati Rembang dilaksanakan pada tanggal 8 November tahun 1903. Sekolah yang pernah dirintisnya bersama adiknya Kardinah di Jepara sekarang ia lanjutkan di Rembang. Di lingkungan kediamannya yang baru, kebahagiaan Kartini makin bertambah karena ia telah berbadan dua. Raden Mas Joyo Hadiningrat juga mendukung cita-cita Kartini, yaitu memajukan rakyat khususnya kaum wanita, dengan cara memberikan pendidikan kepada anak-anak wanita yang masih kecil. Sebagaimana metode ini pernah dilaksanakan R.A. Kartini di Kabupaten Jepara sebelumnya. Pada tanggal 13 September tahun 1904, R.A. Kartini melahirkan seorang putra dan diberi nama Susalit, yang kemudian diasuh oleh Ibunda Ngasirah dan Mbok Mangun Wikromo. Dan pada tanggal 17 September tahun 1904, R.A. Kartini meninggal dunia.
tepat 10 hari setelah ia melahirkan. Meskipun Kartini tidak dikaruniai umur yang panjang, tetapi umur yang pendek itu sempat menggoreskan sebuah riwayat yang dikenal oleh banyak orang, sehingga ia dikenal melalui surat-suratnya yang mampu menggerakkan hati setiap pembacanya. Surat-surat itu ia tulis sejak tanggal 25 Mei tahun 1899 sampai tanggal 7 September tahun 1904. Surat terakhirnya ditulis tepat 10 hari sebelum ia meninggal. Gaya, ungkapan, serta ketajaman surat-surat itu mencerminkan kecerdasan pribadinya yang sangat peka terhadap persoalan kemanusiaan yang ada di sekitarnya. Demikianlah kisah inspiratif yang dapat saya sajikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you!